kita kita itu justru dikasih tahu harusnya malah makasih, Iya, jangan takut. iya, Ya, supaya kalau sudah ketahuan permasalahannya tinggal kita cari obatnya. Sebenarnya penyakit itu nggak ada yang membahayakan karena nggak ada obatnya, kan gitu toh. Sakit asam lambung, perut kembung, kepala pusing, debar-debar, mual, badan lemas, sesak nafas, mata buram, sempoyongan, mimpi badan dingin, kesemutan tiap hari. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok malam Pak teleponnya? Iya, memang kita kalau nelponi pasien malam. Nah, mau Oh, jadi dilanjut pembicaraannya atau tidak? saya tuh, saya tuh kalau telepon Bapak lagi kalau lihat di YouTube itu saya juga terhibur Bapak. Jadi ya dapat ilmu, dapat hiburannya juga. Iya, Ini Bapak, kenapa? ini di Taiwan udah jam berapa? Jam setengah 11 malam. Oh, kalau di Taiwan sudah setengah 11 malam ya? Ya, Iya. baru baru mau istirahat. Iya, kalau di sini jam setengah 10 malam. Beda 1 jam juga. Saya mau istirahat. Terus gimana? Kita sama-sama istirahat atau mau dilanjut? Lanjut Pak. Oh, Ini dilanjut ini ya? lanjut Ini Pak. Iya. karena memang Alhamdulillah bisanya banget saya telepon bisa. malam. Iya. Gimana? Alhamdulillah bisa telepon Bapak. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak ya. Iya. Ini saya itu sudah lama sakit. Iya. Ya awalnya sih Apa? periksa perut, ya taunya mah-mah gitu, terus udah berobat ke sana kok nggak kunjung sembuh, terus akhirnya di Taiwan malah tambah parah. Iya. Habis itu saya berobat ke orang yang ya kayak seperti Bapak tapi nggak kunjung sembuh. Akhirnya saya lihat channelnya Pak SJ, Iya. terus ada teman saya yang juga kerjanya di Taiwan, terus saya komen. Iya. Habis itu saya di inbox, habis itu dikasih nomor Mas Satrio. Iya. Iya. Habis itu saya beli obatnya. Iya. Terus habis berapa botol ya? Habis itu 4 apa berapa ya? Iya, Kurang iya. tahu, banyak deh. Kalau saya nggak Habis tahu itu- karena saya juga nggak tahu belinya. Iya, saya Nggak belinya santai. di Mas Satrio. Ya santai ya Mbak. Kita nggak usah tegang Iya. kalau ini biar cepat sembuh. Kalau tegang malah nggak sembuh-sembuh. Saya itu orangnya gampang cemas Pak. Iya. Saya tuh kalau ada apa-apa mikirnya itu kemana-mana, tambah parah. Habis itu kemarin saya itu dada saya itu kok detak jantungnya kenceng banget. Terus saya konsul sama Mas Satrio, katanya suruh beli yang herbal jantung. Alhamdulillah kemarin sudah beli, Ya. tinggal beli 2 sekaligus waktu Ya. ada promo, terus Ya. tinggal 1 botol. Ya. Itu kenapa ya dada saya itu sering berdebar sampai sekarang Pak, tapi sekarang semenjak minum herbal jantung itu agak berkurang. Ya, agak berkurang. Nah, selain debar-debar itu yang dirasakan apa? Mudah kaget, Iya, terutama pas mau tidur. Halo? terutama iya, Iya. ini ada Kalau pas Ya, mau tidur terutama- sering kayak ngimpi terus mudah kaget gitu. sering mimpi akhir-akhir ini. Ya, ya. Mimpinya mimpi diajak jalan-jalan jauh atau mimpi kepleset, mimpi yang jelek-jelek gitu ya. Yang bikin akhirnya kaget itu ya. Ya kadang ketemu orang meninggal juga gitu Ya, Pak. ya. Pokoknya gampang kaget, terus di dada itu agak panas sampai di tenggorokan itu agak, pokoknya sering kayak haus gitu loh Pak. Ya, ya. Dada sering panas terus rasanya seperti ditekan. Iya, ampak. Ya, ya, baik. Terus ya itu tadi sudah bilang tenggorokannya kering atau Iya. mudah haus gitu kan?
Mm-mm. Terus di mata juga Tapi saya rasanya seperti berat kayak orang ngantuk gitu ya. iya. Ya, terus Terus saya juga punya kolesterol, Pak. Kolesterol ini saya akhir-akhir ini saya cek agak tinggi, 242. itu belum bereaksi kayak gitu itu. Kita yang nggak Tapi punya, iya kita yang nggak punya kolesterol pengen nyari kolesterol, pas punya kolesterol pada tapi bingung. di badan tapi di badan itu sakit semua loh, Pak. Bener. Kolesterol Di itu kaki, ya saya kasih tahu, kolesterol itu tidak membuat badan sakit ya, saya kasih tahu. Nah tapi Ya. kalau di atas 300, nah di atas 300 itu biasanya kalau fisiknya nggak kuat itu badan lemas, itu Nah, seperti itu. kemarin itu Pak ya, kaki itu panas sama di kepala bagian belakang itu Ya, panas, bukannya panas, kayak kayak apa ya? ya kayak kejemur gitu kan. Ya, keju gitu loh Pak, pegel banget loh di belakang sampai sampai tangan pokoknya. Ya. Tapi semenjak saya minum apa itu SC yang jantung itu ya berkurang. Ya, jadi Tapi saya juga di sini cek kolesterol juga, saya minum obat kolesterol juga. Ya. Jadi saya minum obat dari Pak SC sama dari dokter khusus kolesterol ya. itu Pak. Udah kolesterol diminum saja, kalau takut sebenarnya 240 itu belum bereaksi kemana-mana, belum ada apa reaksi ke tubuh, itu belum ada sensasi yang keluar dari kolesterol itu. Apa saking pikiran saya itu terlalu gitu, jadi pokoknya sakit banget Pak. Terus pokoknya nggak bisa dibayangkan. Pokoknya saya itu Mikirin siapa? mikirinnya itu loh, sakit kok kayak gini tuh, sakit apa kok belum sembuh gitu loh. Jadi bukan Mbak kepikiran baru sakit, tapi sakit yang membuat kepikiran Mbak toh? Iya, saya tuh sampai saya suruh suami saya tuh ke orang pintar, Ya. katanya karena ya penyakit pikiran, penyakit takut gitu loh Pak. Ya. Nah, terus ini apa, konsul dengan Pak S ini dengan orang pintar atau dengan ini gini Mbak E, tadi kan belum selesai semua yang saya tanyakan kan? Ya. Nggak usah Iya. sepanang, ini penyakit ringan ini. Terus telinga sering Tapi denging. rasanya itu loh Pak. Iya, rasanya memang luar Benar, Pak. biasa. Iya. Saya tahu rasanya luar Benar Pak, biasa. saya mau ngomong ke telinga saya mendenging terus, apalagi kalau mau tidur malam. Iya, ya, telinga denging, tenggorokan terasa agak mengganjal gitu kan. Terus Iya. badan atau kaki, yang terutama kaki juga sering terasa dingin gitu kan, kalau apalagi kalau menjelang sore hari. Ya, semenjak ada kolesterol rasanya agak panas gitu loh Pak, Ya. sama tangan. Ya, itu kalau yang panas terasa di kaki, panas sampai ke bawah lutut itu, sering terasa panas itu, Ya. itu nggak usah khawatir ya. Nanti Tapi iya. rasanya itu loh Pak, Iya, sabar dulu, tak kasih tahu solusinya. Mbak ngeyel deh. Nggak, saya kasih tahu, ya saya kasih tahu. Makanya ya, itu kalau panas di Pak. punggung kaki, Pak. ya, Pak, ya, minta maaf suaranya saya agak kecil, soalnya majikan saya sudah tidur, jadi suara saya agak kecil. Tapi Iya. kedengaran toh Pak. ya nggak apa-apa. Kecil, Iya. ya kecil, yang penting kedengeran daripada besar. Iya. Memekakkan telinga akhirnya nggak kedengeran, itu lebih Iya, bagus iya, yang Pak. kecil. Ya, jadi Iya, ya santai Allah, aja. alhamdulillah Pak. Ya, cuman Malam-malam kalau walaupun malam. Saya itu mau sebenarnya, angkat. ya sebenarnya memang karakter saya itu sebenarnya suka bercanda begini, jadi konsultasi yang penting malah- nyambung, ya kan? Jadi Mbak juga Iya, nggak malah seneng, tegang. Pak. Ya, Mbak nggak tegang, apa yang mau ditanyakan juga bisa keluar dari semuanya dari hati kan gitu. Tadi saya mau takut Iya. ini, yang mau nanya takut jadi nggak takut kan begitu. Iya. Nah itu terus apa tadi sudah mengganjal, terus kaki itu kalau terasa panas sampai di bawah lutut, rasanya seperti dibalsem atau seperti kejemur ya.
itu masalahnya itu di air seni dalam ginjal itu sudah mengkristal, itu tanda-tanda ya. Nah, jangan takut Nah, dulu ya. maksudnya apa, Pak? Dengerin Iya, dulu. ya, jadi takut, Pak. Iya, jangan takut, kita nggak nakut-nakutin. Ini semakin dikasih tahu lebih gampang karena saya ngasih tahu sama solusinya, bukan asal ngasih tahu. Iya. Nah, biar Mbak juga nggak Bener. panas Mbak, lagi Pak, gitu loh Pak, ya. Pak, Ya. bener, Pak. Saya itu sampai kencing itu saya lihat loh, Pak. Ya. Ya. Saya lihat ini maksudnya agak busa atau enggak. Pokoknya setiap kencing itu saya lihat loh. Nggak usah dilihat itu. Cuma Saya takut. kalau semua orang buang Pikiran air saya. kecil di kamar mandi ya semua kelihatan. Nggak usah dilihat juga kelihatan. Tapi nggak usah takut mau kencing berbusa kayak mau warna kuning, warna hijau, warna apa, nggak usah jadi ketakutan. Karena air seni itu hanya bisa untuk pelengkap pemeriksaan. Kalau untuk penyakit itu ya pelengkap pemeriksaan saja. Terus Iya. posisi buang air seni juga itu di mana? Kalau umpama laki-laki atau cewek kok jongkok di lapangan di rumput umpama, nah itu kan di rumput kan numpuk airnya kan, nah saat kena air Iya. akan menjadi berbusa. Tapi kalau Iya. di lantai kok busanya banyak itu nggak mungkin, itu jarang, paling sedikit kecuali kalau umpama orang laki berdiri terus dipepetkan ke tembok ya busanya banyak karena itu memang mengandung busa air seni itu semuanya. Kita nggak usah ketakutan di situ. Terus tadi saya bilang kenapa batu itu air seni sudah mulai mengkristal, itu makin lama tapi jaraknya lama, makin lama kalau nggak dikasih obat itu akan menjadi batu ginjal. Nah, Mbak saya kasih tahu ya supaya Mbak itu nggak takut lagi. Ini obatnya juga gampang. Mbak nanti pas ada waktu ke apotek, nggak usah buru-buru harus besok. Iya. Beli namanya Batugen, mungkin di Taiwan juga ada ya Batugen ya. Di apotek-apotek Belum tahu, itu Pak. toko Indo, biasanya toko Indo. Nah itu coba tanya. Pak, beli di obat Bapak aja gimana sekalian kalau saya minta Mas Satrio. Ya, kalau di obat kami itu yang sekalian untuk batu empedu, karena itu batu empedu itu memang obatnya itu sudah diracik khusus untuk batu empedu dan batu ginjal. Nah itu berapa, pakai Pak, itu. harganya? Kalau harganya kalau nggak salah 3,5 apa berapa, cuman kalau batu gen kan 35, lebih murah. Oh, iya. Coba dulu. Ya, coba dulu mencari yang ada di Taiwan dulu yang saya arahkan. Kalau memang di situ nggak ada, nah Mbak nggak usah jauh-jauh. Pas Mbak beli kapsul yang SJ, minta tolong sama Mas Satrionya, suruh beliin Batugen dari Indonesia, suruh kirim ke sana. Oh iya. Kan murah, ongkosnya sekalian. Karena Iya. ongkosnya itu kan dihitung per kilo. Sedangkan Mbak beli Iya. itu sama Batugen 2 nggak nyampe 1 kilo, jadi sekalian ongkirnya, kan gitu toh? Oh iya. Iya. Ya, pokoknya kalau kita terangin jangan langsung ketakutan dulu, biar cepat sembuh. Ya, saya paling orangnya gampang cemas, tambah Bapak ngomongnya katanya lama-lamaan batu ginjal, waduh. Oh, pengennya apa, Bang? Memang seperti itu. Saya itu Kalau mau batu kali kan nggak mungkin. Ya, nah gini saya kasih tahu ya. Kalau saat kita didiagnosa itu kita nggak usah ketakutan, karena kalau kami setiap mendiagnosa itu langsung memberikan solusinya, ya. Iya. Udah, jadi nggak usah takut. Nah terus Iya, Pak. masalah Mbak itu, kenapa Mbak divonis asam lambung terus minum obat lambung nggak kunjung sembuh, ya kan? Itu karena Iya. masalahnya Mbak ini itu yang dari debar-debar, mudah kaget, mimpi buruk, tenggorokan mengganjal, telinga denging, itu sama kaki sering dingin dulunya itu toh, atau Iya. badan mudah dingin, itu karena Iya. energi empedu saja melemah. Ini bukan asam lambung, ya. Ini saya kasih Oh, iya. tahu. Nah, pas Iya. apa namanya? Karena awalnya yang datang itu bukan debar-debar dulu. Itu Iya. yang pasti yang datang itu panas di dada dulu sama sering seperti
ditekan, pokoknya sakit kalau tarik nafas. Nah, Iya. itu Iya, Pak. awal-awal yang datang pasti itu. Karena nggak mungkin kedebar-debar dulu baru yang dada panas itu. Pasti dada panas Iya. dulu baru debar-debar. Nah, mulai Iya. Mbak timbul debar-debar, mulai timbul mudah kaget, mulai timbul sulit tidur. Nah, atau tidur kalau udah bangun juga gelisah itu. Nah, itu dari energi empedu yang melemah. Tapi masalahnya antara energi empedu yang melemah dan yang membuat hati dada panas dan seperti ditekan tadi, itu organ Iya. hatinya saja panas. Nah, pernah beli yang cair belum? Pernah, waktu itu pertama kali Udah itu pernah. beli yang Terus cair. sekarang dada masih sering Dua panas? kali, Pak. Ya, terus sekarang dada masih sering panas enggak? Agak panas, cuman detak jantung ini sering berdebar, Ya, debar, sering Pak. debar. Tapi Ya, terus kalau sudah berkurang, Pak. ya kalau debar kayak kenceng banget gitu kan? Ya, Bener, kayak Pak. kenceng banget, tapi saat dites dicek sama dokter, dicek Bener, kecepatan Pak. jantungnya normal toh? Iya, saya itu sampai cek sampai rongseng dada. Ya. Pokoknya rongseng semua di Taiwan sudah saya coba. Terus Ya. gini, Pak, pantesan saya itu kemarin itu pokoknya udah agak lama itu pinggul sebelah kiri itu kalau buat bangun itu agak sakit. Ya. Tapi sekarang sudah berkurang, Pak. Saya Ya. pokoknya minum air putih banyak, Pak. Ya, sebenarnya air putih banyak atau sedikit itu nggak pengaruh karena saya malah nggak pernah minum air putih. Saya itu minumnya Aduh. cuman kopi sama teh. Tapi dari tahun 2010 itu saya memang minumnya antara kopi atau es teh manis tiap hari itu. Pak, tapi yang saya masalahkan, yang saya takutkan yang di ginjalnya itu gimana, Pak? Nggak apa-apa toh? Nah, ginjal ini kan macam-macam toh. Ginjal ini ada batu ginjal, atau ada gagal ginjal, ada ginjal rusak. Ya, ini beda-beda. Nah, yang Mbak Iya. ini sakit ginjal yang paling ringan. Maksudnya ginjalnya ini juga belum penyakit. Ini tanda-tanda kalau panasnya di punggung kaki sampai ke arah lutut itu di kaki, itu Iya, batu pokoknya- air seni itu sudah mulai mengkristal, dan nanti kalau sudah mengkristal akan jadi pasir. Setelah jadi pasir, kalau kita tidak segera diobati akan menjadi batu, dan menjadi batu ginjal itu bukan penyakit bahaya. Itu dioperasi juga Iya, mudah, iya. pakai laser juga mudah, dihancurkan dengan obat-obatan herbal juga mudah tanpa operasi. Nah, ini Pak, ginjalnya tapi bukan ginjal kalau- yang rusak tadi atau gagal ginjal, tenang aja. Pak, lah tapi kalau di Taiwan berobat apa aja itu mahal loh, Pak. Kalau nggak dijaga kesehatannya gimana? Iya. Makanya saya takut sakit. Iya, Apalagi makanya- Bapak udah ngomong. Nah, ini ngomong batu sudah datang ginjal. pertolongan ya, sudah datang pertolongan di sini ya. Terus diterangkan Terima masalah kasih. yang sebenarnya. Terus Mbak juga sudah nyoba obatnya, mulai ada Iya. perkembangan baik. Tapi ya itu, kalau di energi empedunya yang lemah, memang itu juga butuh waktu dan perlu obat agak banyak, juga perlu pencerahan. Makanya saat Oh, kita iya. mencerahkan, memberi pencerahan kepada orang-orang itu, kalau bisa pas nonton video itu jangan di skip. Jadi saat ada pertanyaannya Mbak di situ yang harusnya kita tanya, karena nelpon kami kan sulit. Iya. Ya, itu Oh Mbak iya, Pak, saya nonton. juga mau mengucapkan terima kasih. Saya sudah pernah dapat bantuan Iya. 3 kali. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Iya, terima sama-sama. kasih. Ya, nah pas kondisi seperti itu tadi, tadi sampai mana tadi ya? Nah, ini pertolongan, apalagi sudah nyoba obat kami. Kalau sudah mulai ringan, lanjutkan ya semua Iya, itu. Pak. Kalau yang bantuan kayak Jumat Berkah itu toh, itu memang sudah Iya. rezekinya, karena kita juga Amin. ngambil secara bergiliran semua. Pokoknya yang sering komentar ya saya bagi kan gitu. Iya. Ya, secara bergiliran. Nah, itu seperti Ya, itu. semenjak saya minum herbal yang jantung ini ada perubahan, Pak. Ya. Detak jantung saya itu nggak kenceng. Ya, nah itu bukan detak jantung sebenarnya. Jadi makanya Apa? nanti gini, nggak usah khawatir saat rasanya seperti detak jantung kenceng tapi sama rasa takut, rasa khawatir Saya tinggi. tuh sampai saya tuh takut
kalau kenapa-napa, kalau Wah. meninggal kenapa, apalagi saya di sini di Taiwan terus dipulangkan gimana? Kenapa? Itu loh Pak, saya itu saya itu kalau kalau meninggal sakit di Taiwan, kenapa dimakamkan di mana gitu? Ya. tanggungan saya itu masih banyak gitu loh Pak. Jadi saya takut Ya. kalau dipulangkan, kalau tak sakit gitu loh Pak. Iya. Saya tuh sampai rongsen semua apa saja, hasilnya juga bagus. Ya. Kemarin tes darah, Ya. tes urin, tes BAB, Ya, ya. bagus. Ya, ya memang bagus semua karena ini kan sering kami bilang penyakit ini tidak dikenali dokter di seluruh dunia, mau dokter spesialis atau apa. Yang mengenali penyakit ini hanya orang-orang yang sedang sakit seperti ini atau yang pernah sakit seperti ini. Itu yang baru mengenali. Dan orang-orang pengobatan juga yang bisa mengobati yang pernah sakit seperti ini dan sembuh, itu baru bisa mengobati. Yang tidak, nggak bakalan bisa mengobati. Itu seperti itu. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Gitu. Pak. Iya, jadi nggak usah ini takut, semangat. Mbak usia Iya, berapa? Pak, semangat. 40. 40, masih waktunya masih panjang, nggak usah putus asa, Amin. nggak usah ketakutan. Jadi Amin. biar bisa nyarikan jalan nafkah untuk anak, membantu suami Iya, di iya, rumah, biar bisa Iya, iya, hidup bahagia kan. Nah kalau Mbak Amin. putus asa, kapan mau bahagia? Akhirnya malah Iya, Pak. merenung terus, pusing terus toh. Iya. Ya, Pak. nah itu wajar ya. Yang penting tetap semangat. Ini nggak ada penyakit yang bahaya. Ini memang penyakit ringan semua, tapi rasanya Amin. yang menakutkan. Rasanya Alah, luar pokoknya. biasa. Ya, luar sungguh Iya. luar biasa. Iya. Luarnya bukan main Pak. Iya. Sampai saya di luar Indonesia, di Taiwan. ya, ya. Yang penting gitu, nggak usah ketakutan lagi. Ini penyakit ringan. Terus kalau Iya. umpama ada yang mau ditanyakan, umpama kok nelpon kami sulit, nah itu bisa langsung sama ke Mas Satrio. Kalau kurang puas bisa nonton YouTube kami salah satu, tapi jangan di-skip supaya tahu isinya semua. Kadang kalau dilewatin ternyata yang pertanyaannya Mbak ada jawaban di situ kelewatan. Iya. Nah, karena penyakit ini juga butuh arahan. Kalau hanya mengandalkan obat saja sulit, mengandalkan arahan saja juga tidak akan sembuh. Oh iya. Ya, Iya. jadi harus dua-duanya, ya dikasih obat, ya diarahkan. Nah, itu Iya, seperti Pak. itu ya, Mbak ya. Iya. Ya udah, biar Mbak juga nggak terganggu karena di situ juga sudah malam. Biar Iya. bisa istirahat dengan nyaman, nggak usah kepikiran lagi ini penyakit ringan. Pokoknya udah pikirannya yakin ini penyakit ringan. Pak Esti udah bilang penyakit ringan, gitu kan? Iya. Kan banyak yang Iya, lebih plong. parah dari Mbak, gitu kan? Tapi ternyata sembuh Iya. juga, ya. Ya udah gitu Iya, aja ya, iya. Mbak ya. Semoga Terima lekas kasih, sembuh, Pak. ya sama-sama. Semoga lekas sembuh dan tidak tersisa Amin. sedikit pun penyakit. Amin. Ya. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Ya. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.